Baik, yang pertama-tama silakan sambungkan kabel power socket pada PLC dan trainer kontrol ke sumber listrik. Yang kedua, hubungkan pot COM input dari PLC ke power source 0 volt. Selanjutnya, hubungkan kabel pot short 24 volt ke pot COM pertama output dari PLC. Jika sudah seperti ini, lakukan kembali dengan cara menghubungkan kabel pot power short 24 volt ke pot COM kedua output dari PLC. Seperti ini. Selanjutnya, hubungkan kembali pot power short 24 volt ke pot COM ketiga output dari PLC. Seperti ini. Selanjutnya, hubungkan pot power short 0 volt dari PLC ke pot COM output dari trainer control. Selanjutnya, hubungkan pot input 00 dari PLC ke pot input pertama dari trainer control. Seperti ini. Selanjutnya, hubungkan pot input 01 dari PLC ke pot input kedua dari trainer control. Seperti ini. Kemudian, hubungkan pot output 00 dari PLC dengan kabel berwarna hitam ke pot output pertama dari trainer control. Seperti ini. Selanjutnya, hubungkan pot output 01 dari PLC ke pot output kedua dari trainer control. Seperti ini. Dan yang terakhir, hubungkan pot output 02 dari PLC ke pot output ketiga dari trainer control. Ya, silahkan dari teman-teman simak perkabelannya dan urutan dari pemasangannya seperti ini. Nah, terdapat dua terminal. Yang hitam merupakan terminal negatif atau sumber tegangan listrik negatif, sedangkan yang merah merupakan sumber tegangan positif. Nah, untuk pemasangannya sendiri, yang pertama silahkan pasangkan untuk kabel hitam dari PCB tersebut ke sumber tegangan di trainer control di terminal kabel hitam seperti ini. Silahkan pastikan terpasang dengan kuat dengan bantuan obeng plus ya teman-teman. Selanjutnya, silakan hubungkan kabel merah atau positif dari PCB ke power supply dari trainer control. Silahkan tempatkan pada terminal positif seperti yang saya lakukan ini dan pastikan terpasang dengan kuat dengan bantuan atau menggunakan obeng plus. Apabila kabel power sudah terpasang pada terminal di trainer control seperti itu dan pada PCB sudah terpasang seperti ini, maka kabel power sudah terpasang dengan benar. Ini merupakan kabel speed control. Untuk konveyor nomor 1, silahkan hubungkan kabel dari speed control yang berwarna hitam ke kabel warna hitam dari motor listrik DC. Begitupun kabel merah dari speed control, silahkan hubungkan dengan kabel merah pada motor DC. Seperti ini, pastikan terpasang dengan benar. Dan ini merupakan kabel speed control untuk konveyor nomor 2. Silakan ulangi proses yang dilakukan untuk pemasangan kabelnya seperti nomor 1. Hubungkan kabel merah speed control ke kabel merah pada motor listrik DC. Begitupun kabel hitamnya hubungkan seperti ini. Ini merupakan kabel speed control untuk konveyor nomor 3.
dan silakan ulangi proses yang dilakukan untuk pemasangan kabelnya seperti nomor 1 dan 2. Hubungkan kabel hitam speed control ke kabel putih dari motor listrik DC dan kabel merah speed control ke kabel merah motor listrik DC seperti ini. Kemudian hubungkan kabel dari sensor proximity nomor 1 ke soket yang terletak pada PCB untuk port sensor proximity nomor 1 seperti ini. Kemudian hubungkan kabel motor servo dari stasiun nomor 1 ke port pada PCB motor servo nomor 1 yang letaknya di sini dan pastikan terpasang dengan benar. Kemudian silakan hubungkan kabel dari sensor proximity nomor 2 ke soket yang terletak pada PCB untuk port sensor proximity nomor 2 seperti ini. Kemudian hubungkan kabel motor servo dari stasiun nomor 2 ke port pada PCB motor servo nomor 2 yang letaknya di sini dan pastikan terpasang dengan kuat dan benar. Selanjutnya, hubungkan kabel dari sensor proximity nomor 3 ke soket yang terletak pada PCB untuk port sensor proximity nomor 3 seperti ini. Dan pasangkan dengan kuat ya. Kemudian, hubungkan kabel motor servo dari stasiun nomor 3 ke port pada PCB motor servo nomor 3 yang letaknya di sini dan pastikan terpasang dengan kuat dan benar. Untuk stasiun keempat, hubungkan kembali kabel dari sensor proximity nomor 4 ke port sensor proximity nomor 4 seperti ini dan pastikan terpasang dengan benar. Selanjutnya, pasangkan kabel motor servo dari stasiun nomor 4 ke port pada PCB motor servo nomor 4 yang letaknya di sini dan pasangkan dengan kuat dan benar. Kemudian untuk stasiun nomor 5, silakan hubungkan kabel dari sensor proximity nomor 5 ke port sensor proximity nomor 5 seperti ini. Silakan hubungkan kabelnya terpasang dengan kuat dan benar ya teman-teman. Selanjutnya, hubungkan kabel motor servo dari stasiun nomor 5 ke port pada PCB motor servo nomor 5 yang letaknya di sini dan pastikan terpasang dengan benar. Untuk selanjutnya, stasiun ke-6, hubungkan kabel dari sensor proximity nomor 6 ke port sensor proximity nomor 6 seperti ini. Selanjutnya, hubungkan kabel motor servo dari stasiun nomor 6 ke port pada PCB motor servo nomor 6 yang letaknya di sini dan pastikan terpasang dengan kuat dan benar. Apabila seluruh perkabelan sudah terpasang dengan benar, maka langkah selanjutnya teman-teman silahkan melakukan pengecekan terhadap kinerja dari sensor proximity dan juga motor servo dari stasiun 1 sampai dengan stasiun 6 seperti ini. Setelah dilakukan pengecekan terhadap kinerja dari sensor proximity dan juga motor servo, nah berikut ini akan ditampilkan kinerja dari skenario trainer kit line balancing. Untuk memulai, yang pertama apabila tombol start ditekan, maka konveyor akan berjalan selama 6 detik. Kemudian konveyor akan berhenti selama 3 detik. Itu dimaksudkan pada rata-rata waktu pengerjaan pada unit stasiun kerjanya. Kemudian, ketika benda atau barang terdeteksi oleh sensor proximity, maka motor servo akan menutup selama pengerjaan di 6 stasiun kerja berturut-turut dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya, ketika waktu di setiap stasiun kerja tidak seimbang, maka bottleneck atau idle time pada stasiun kerja akan terlihat penumpukan barang dan juga di sini terlihat penumpukan terjadi di stasiun yang mengalami bottleneck. Nah, kemudian ketika tombol stop ditekan, semua fungsi akan berhenti. Silahkan cara kerja atau prinsip kerja dari trainer kit line balancing ini bisa disimak, dipelajari, dan dipahami ya teman-teman.